BLU pada dasarnya adalah satuan kerja pemerintah yang tentu tetap mengikuti bisnis proses mulai dari proses penganggaran, perencanaan penganggaran sebagaimana unit satuan kerja lainnya. Jadi ketika kita menetapkan target PNBP akan menjadi bagian dari target APBN. Nah, ini kita tentu bersama-sama dengan penyusunan APBN dengan teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Anggaran. Kita akan menetapkan seberapa mampu pada tahun berikutnya BLU akan menghasilkan pendapatan. Nah, dari asumsi-asumsi yang ada, kita akan menentukan berapa target mulai dari 1 tahun sebelum tahun anggaran dijalankan. Salah satu fleksibilitas di dalam BLU adalah BLU bisa mengelola kas. Ini adalah fleksibilitas atau kewenangan yang diberikan dari Menteri Keuangan sebagai BUN kepada satuan kerja BLU yang tidak diberikan kepada satuan kerja yang lain. Menjawab pertanyaan bagaimana strategi pengelolaan kas BLU, paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan di BLU. Yang pertama adalah BLU itu harus mengoptimalkan kas yang mereka miliki, karena bagaimanapun kas yang ada di BLU adalah kas negara. Yang kedua, bagaimana BLU mendapatkan sumber dana selain daripada kas yang mereka miliki untuk kepentingan jangka pendek. Yang ketiga adalah bagaimana BLU melakukan kemungkinan untuk melakukan investasi jangka panjang atas kas yang mereka miliki. Mungkin bisa dilihat di layar, di BLU ada 4 sumber penerimaan. Pertama dari rupiah murni. Rupiah murni yang kemudian kita kenal ditarik melalui SPM yang kemudian diterbitkan SP2D. Kemudian dari PNBP, ketika BLU memberikan layanan, kemudian mendapatkan pendapatan. Yang ketiga adalah ketika ada dana yang ke BLU, namun dana itu sebenarnya belum menjadi pendapatan bagi BLU. Mungkin secara sederhana saya ingin katakan ketika rumah sakit misalnya mendapatkan cash deposit. Jadi ketika pasien masuk di rumah sakit, kemudian taruh uang dulu, ya 10 juta, tapi mungkin biayanya ketika pasien sembuh tidak sebesar itu. Nah, dana yang 10 juta ini kita anggap sebagai dana yang belum menjadi hak BLU atau belum menjadi pendapatan BLU. Yang terakhir kita menyebutnya investasi pemerintah. Jadi ketika pemerintah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui BLU. Nah, dana ini kita sebut sebagai investasi non permanen yang ada di BLU. Nah, pengaturannya seperti bisa kita lihat di paparan ya. Terhadap APBN mengikuti ketentuan yang kemudian dimasukkan di rekening pengeluaran. Kemudian terkait dengan PNBP kita masukkan di dalam rekening operasional penerimaan maupun rekening operasional pengeluaran. Kemudian terkait dana yang belum menjadi hak BLU dimasukkan di dalam rekening dana kelolaan. Demikian juga dana yang dari APBN yang akan disalurkan kepada masyarakat.